Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Putri Rahmadani dengan NIM 2521086. Kali ini saya akan memaparkan sebuah video pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk memenuhi nilai UTS pada mata kuliah jaringan nirkabel. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang jaringan nirkabel, apakah teman-teman pernah menggunakan WiFi di sekolah, di kos, ataupun di kampusnya? Jika teman-teman pernah menggunakannya, WiFi tersebut merupakan salah satu penerapan dari jaringan nirkabel. Karena jaringan nirkabel ini adalah sebuah teknologi yang dapat menghubungkan beberapa perangkat atau lebih untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi datanya. Artinya, dengan menggunakan jaringan nirkabel, kita bisa saling terhubung meskipun jauh dari routernya. Jaringan nirkabel atau kita biasa menyebutnya dengan wireless menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengirim datanya, seperti radio infrared. Selain itu, jarak yang dapat dijangkau oleh jaringan nirkabel pun beragam. Ada yang jaraknya dekat dan ada yang jaraknya jauh. Dalam jaringan nirkabel ini ada 4 komponen yang sangat penting. Yang pertama yaitu access point. Access point ini adalah perangkat yang penting dalam jaringan nirkabel, di mana fungsinya hampir mirip dengan hub pada jaringan yang berbasis kabel. Access point ini berperan sebagai titik akses yang menghubungkan komputer-komputer dalam sebuah jaringan nirkabel. Biasanya access point ini dilengkapi dengan antena dan port RJ45 untuk koneksinya. Komponen yang kedua yaitu wireless LAN card. Wireless LAN card ini adalah sebuah kartu yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan nirkabel. Kartu ini biasanya terpasang pada slot komputer. Komponennya yang keempat yaitu wireless PCM CA. Adalah sebuah perangkat yang umumnya digunakan pada komputer ataupun laptop. Kartu ini memiliki bentuk yang lebih tipis dan dipasang pada slot PCM CIA pada perangkat. Sehingga saat ini sangat banyak notebook yang sudah dilengkapi dengan fasilitas wirelessnya, sehingga dapat mendeteksi sinyal jaringan yang ada di sekitarnya. Komponen yang keempat yaitu wireless USB. Wireless USB ini merupakan perangkat yang terhubung ke port USB pada komputer. Terdapat 2 jenis wireless USB yang ada di pasaran, yaitu wireless USB stick dan wireless USB adapter. Nah, ini adalah gambar dari wireless USB adapter, dan yang ini adalah gambar dari wireless USB stick. Wireless dengan tipe adapter ini memiliki jangkauan yang lebih luas dibanding dengan tipe stick. Sebenarnya jaringan nirkabel ini pada umumnya hampir sama dengan jaringan kabel, yaitu sebagai penjembatan atau penghubung antar perangkat agar bisa saling bertukar data atau terkoneksi internet. Yang membedakannya hanya yaitu jaringan kabel ini memakai kabel dan jaringan nirkabel ini sesuai dengan namanya tanpa kabel, sehingga lebih efektif kita menggunakan jaringan nirkabel ini daripada jaringan kabel. Manfaat dari kita menggunakan jaringan nirkabel ini yang pertama yaitu praktis. Pengguna dapat mengakses jaringan dari tempat tersebut selama tempat tersebut bisa dijangkau oleh jaringan nirkabel. Selain itu, kita tidak harus selalu terikat pada kantor dan bisa melakukan konferensi tanpa harus datang ke kantor karena kita bisa menggunakan fitur video call. Yang kemudahan atau manfaat yang selanjutnya yaitu konfigurasi yang mudah. Pengguna tidak perlu menyusun kabel yang kompleks agar dapat membangun sebuah koneksi internet atau jaringan. Dengan adanya jaringan nirkabel ini, konfigurasi ini dapat dilakukan dengan lebih mudah. Manfaat yang selanjutnya yaitu perluasan yang lebih mudah.
Maksudnya adalah ketika kita menggunakan jaringan, pengguna akan memperluas jaringannya. Mereka bisa menambahkan hanya dengan perangkat yang sudah ada. Berbeda dengan jaringan kabel. Jaringan kabel ini kita harus membutuhkan kabel tambahan untuk memperluas jaringan. Yang mana jika kita menggunakan kabel tambahan, maka akan menggunakan biaya yang lebih besar juga. Sehingga menurut saya jaringan nirkabel ini lebih efektif daripada jaringan kabel. Manfaat yang selanjutnya yaitu keamanan. Jaringan nirkabel ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya dalam keamanan, sehingga jaringan ini sudah dilengkapi dengan perlindungan dan keamanan yang lebih kuat. Manfaat yang selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas. Apabila dalam suatu perusahaan menggunakan jaringan nirkabel yang sama dapat memudahkan integrasi dan kerjasama. Hanya saja jaringan nirkabel ini adalah pengembangan dan pembaruan dari teknologi jaringan kabel. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis jaringan nirkabel atau wireless. Yang pertama kita mulai dari jarak cakupannya yang terkecil hingga terbesar. Yang pertama yaitu WPAN atau Wireless Personal Area Network. WPAN ini memiliki jangkauan yang paling kecil di antara jenis yang lainnya. Jarak maksimumnya hanya 10 meter. Contoh dari penggunaan jaringan WPAN adalah Bluetooth yang sering kita gunakan atau kita temukan di smartphone, laptop, tablet maupun perangkat lainnya. Jenis yang kedua yaitu WLAN atau Wireless Local Area Network. WLAN ini memungkinkan perangkat terhubung atau berkomunikasi dalam area lokal. Jaringan WLAN ini biasanya diakses melalui access point dengan SSID untuk mengidentifikasi jaringan tersebut. WLAN ini biasanya diterapkan pada sekolah, perpustakaan maupun perkantoran yang area cakupannya kecil. Jarak atau cakupan dari WLAN ini 10 hingga 100 meter. Jenis yang ketiga yaitu WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. Sesuai dengan namanya metropolitan, jaringan WMAN ini dapat mencakup area kota, sehingga dapat menghubungkan beberapa titik di wilayah metropolitan atau wilayah kotanya. Jenis yang keempat yaitu W1 atau Wireless Wide Area Network. Memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan, baik itu pribadi maupun publik, yang jaraknya dari jarak jauh, bahkan hingga ke seluruh negara. W1 ini menggunakan sistem satelit untuk mencapai jarak yang lebih luas, seperti digunakan pada jaringan 3G dan sejenisnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perangkat keras jaringan nirkabel. Yang pertama yaitu perangkat keras access point. Access point ini adalah perangkat kunci dalam jaringan nirkabel yang fungsinya sama dengan hub dalam jaringan berbasis kabel. Access point ini bertugas sebagai titik akses yang menghubungkan perangkat ke dalam jaringan nirkabel. Biasanya access point ini dilengkapi dengan antena dan port RJ45 untuk koneksinya. Ini adalah gambar dari access point. Selanjutnya, perangkat selanjutnya yaitu wireless LAN card. Wireless LAN card ini digunakan untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan nirkabel. Kartu ini umumnya dipasang pada slot PCI di komputer. Terdapat beberapa jenis wireless LAN card dengan kemampuan dan jangkauan yang berbeda, mulai dari yang cocok untuk pengguna dalam ruangan hingga memiliki jangkauan yang lebih luas. Beberapa kartu dilengkapi dengan antena eksternal untuk meningkatkan kinerjanya. Ini adalah gambar dari wireless LAN card. Yang selanjutnya yaitu wireless PCMCIA. Wireless ini adalah perangkat yang digunakan pada laptop ataupun komputer. Perangkat ini memiliki bentuk yang lebih tipis dan dipasang pada slot PCMCIA di perangkat. Ini adalah gambar dari wireless PC
MCEA yang saat ini banyak digunakan pada laptop yang sudah dilengkapi dengan fitur nirkabel untuk mendeteksi sinyal atau jaringan di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu wireless USB. Wireless USB ini sudah tidak asing bagi kita. Wireless USB ini adalah perangkat yang terhubung ke port USB pada komputer. Terdapat dua jenis USB. Yang pertama yaitu wireless USB stick dan wireless USB adapter. Wireless USB adapter ini memiliki jangkauan yang lebih luas daripada wireless USB stick. Ini adalah gambar dari wireless USB stick dan ini adalah gambar dari wireless USB adapter. Setelah membahas secara umum dari jenis-jenis jaringan nirkabel, sekarang kita akan membahas lebih lanjut dari salah satu jaringan nirkabel, yaitu WPAN. WPAN atau singkatan dari Wireless Personal Area Network merupakan salah satu jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik pribadi dalam area yang kecil. WPAN ini memiliki jarak operasi yang terbatas, tergantung pada teknologi yang digunakan. Performa dari jaringan WPAN ini termasuk dalam kategori sedang, di mana data rate-nya mencapai 2 Mbps. Teknologi yang digunakan dalam Wireless Personal Area Network ini mencakup teknologi pemanfaatan dari inframerah dan radio frekuensi Bluetooth. Pemanfaatan jaringan personal wireless ini telah cukup luas, terutama pada peralatan mobile seperti PDA, laptop, dan telepon seluler. Beberapa bentuk pemanfaatan jaringan area kecil yang paling umum adalah aktivitas sinkronisasi antar peralatan gadget dengan PC ataupun laptop. Bahkan dalam beberapa perangkat mobile dapat melakukan beberapa koneksi ke printer atau peralatan multimedia lainnya, sehingga lebih praktis dan dapat menggantikan komunikasi yang menggunakan media kabel. Standar teknologi yang digunakan dalam Wireless Personal Area Network ini adalah standar IEEE 802.15 yang telah memfokuskan pada pengembangan jaringan wireless personal dengan koordinasi standar yang lain, seperti standar 80.11 pada jaringan yang lebih luas. Beberapa standar tersebut adalah yang pertama ini, kedua, ketiga, dan keempat. Sebelumnya kita telah membahas tentang standar teknologi yang digunakan pada jaringan personal area network. Sekarang kita akan membahas tentang teknologi yang digunakan pada personal area network. Beberapa teknologi yang digunakan pada WPAN ini, yang pertama yaitu yang paling umum, yaitu Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi WPAN yang paling umum dan paling banyak digunakan saat ini. Bluetooth memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti telepon seluler, handphone, speaker, printer, maupun yang lainnya secara nirkabel. Bluetooth ini memiliki jangkauan sekitar 10 meter dan menggunakan daya yang rendah, sehingga menjadikannya pilihan yang cukup efektif untuk koneksi perangkat-perangkat dalam WPAN ini. Yang selanjutnya yaitu Zigbee. Zigbee adalah teknologi WPAN yang dirancang khusus untuk aplikasi konektivitas dalam lingkungan yang terdistribusi seperti di rumah pintar dan bangunan komersial. Zigbee ini menggunakan jangkauan yang lebih jauh atau lebih luas dibandingkan Bluetooth. Tadi Bluetooth hanya mencakup 10 meter, namun Zigbee ini mencakup hingga 100 meter dan memiliki penggunaan daya yang sangat efisien. Teknologi yang selanjutnya yaitu Ultra Wideband. Ultra Wideband ini adalah salah satu teknologi dari Wireless Personal Area Network yang menggunakan spektrum frekuensi yang sangat lebar untuk mentransfer data dengan kecepatan yang tinggi.
Ultra wideband ini memungkinkan transfer data dalam jangkauan yang sangat dekat, sehingga jangkauannya ini hanya mencakup beberapa meter saja. Dan ultra wideband ini dapat digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan transfer data yang tinggi, seperti transfer file multimedia yang besar. Terdapat beberapa kelebihan saat kita menggunakan wireless personal area network. Yang pertama yaitu konsumsi dayanya yang rendah. Karena cakupannya yang kecil sehingga memiliki konsumsi dayanya yang rendah juga. Kelebihan yang kedua yaitu mobilitas atau pergerakannya yang cukup tinggi. Yang ketiga yaitu WPAN ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dimanapun berada selama masih dalam jangkauan wilayah WPAN tersebut. Yang selanjutnya yaitu kemudahan dan kecepatan instalasinya. Instalasi WPAN ini tergolong cukup mudah karena cepat dan juga dapat dilakukan tanpa harus memasang kabel. Yang selanjutnya kelebihan dari WPAN ini adalah fleksibel. Teknologi WPAN ini memungkinkan untuk membangun jaringan di mana di tempat tersebut kita tidak bisa menggunakan kabel atau tidak memungkinkan kita untuk memakai kabel di dalam area tersebut. Yang selanjutnya biayanya yang lebih murah dibandingkan yang lainnya. Meskipun biaya instalasi awalnya WPAN ini lebih mahal, namun pemeliharaannya ini lebih murah. Yang selanjutnya yaitu scalable. WPAN ini dapat menggunakan berbagai topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari penggunanya. Di samping kelebihan, WPAN ini juga memiliki kekurangan seperti jarak jangkauannya yang cukup kecil atau pendek, hanya sekitar 10 meter, dan data rate-nya yang rendah. Selanjutnya kita akan membahas dari jaringan WLAN atau Wireless Local Area Network. Wireless Local Area Network ini merupakan salah satu jaringan nirkabel yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai transmisi datanya. Jadi kita bisa menghubungkan beberapa perangkat atau internet secara wireless atau tanpa kabel. Jaringan ini biasanya ditemukan di beberapa tempat umum seperti kantor, kampus, hotel, tempat wisata, maupun lainnya. Contoh dari penerapan dari topologi WLAN ini adalah Wi-Fi. Banyak perusahaan yang telah memanfaatkan teknologi jaringan ini karena dinilai lebih rapi dibandingkan jaringan kabel dan memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi. Apalagi biaya pemasangan dan perawatannya juga bisa dikatakan lebih murah daripada jaringan kabel. Ada beberapa komponen yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur jaringan WLAN ini. Umumnya, jaringan ini hanya terdiri dari beberapa perangkat, seperti yang pertama yaitu access point atau titik akses. Access point ini, seperti yang gambar ini, merupakan komponen utama dalam WLAN. Access point ini berfungsi sebagai pengubah sinyal analog menjadi digital yang kemudian disebarkan. Yang kedua yaitu Wireless Local Area Network Interface, di mana Wireless Local Area Network Interface ini dipasang pada desktop atau PC yang berfungsi untuk menangkap sinyalnya. Perangkat ini dikembangkan secara massal dalam bentuk Personal Computer Memory Card International Association yang hadir melalui PCI card atau USB. Yang selanjutnya yaitu antena. Antena termasuk perangkat eksternal yang berfungsi menyebarkan sinyal. Komponen ini bersifat opsional dan kita bisa menggunakannya sebagai penguat sinyalnya saja. Yang selanjutnya yaitu perangkat komputer. Perangkat komputer, perangkat seluler, printer, dan device lainnya yang kita gunakan untuk mengakses jaringan merupakan komponen
endpoints-nya. Ada banyak manfaat dari kita menggunakan WLAN ini, yaitu salah satunya untuk memudahkan pekerjaan dan meningkatkan produktivitasnya. Secara umum, jaringan nirkabel ini memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai penghubung jaringan dan sebagai berbagi data antar perangkatnya. Namun, di samping dua fungsi utama, masih terdapat beberapa fungsi atau manfaat lainnya. Yang pertama yaitu menghubungkan perangkat ke jaringan tanpa kabel. Teknologi jaringan wireless ini memungkinkan perangkat kita dapat terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel. Infrastruktur yang lebih rapi dan tidak memerlukan kabel akan memudahkan kita untuk memindahkan atau menambah workstation yang dimiliki. Dengan adanya WLAN ini, area yang awalnya tidak bisa mendapatkan sinyal karena kesulitan meletakkan kabel dapat teratasi. Sehingga selama perangkat kita masih dalam jangkauan jaringan, kita bisa menggunakannya. Yang kedua yaitu berbagi antar perangkat. Perangkat-perangkat yang ada dalam jaringan ini dapat saling berbagi data antar satu dengan lainnya. Misalnya, saat kita ingin mengirimkan data dari HP ke komputer maupun sebaliknya, maka kita bisa menggunakan jaringan WLAN ini. Kita juga bisa menggunakan jaringan ini untuk berkirim data dari komputer ke wireless printer atau device lainnya, dengan syarat masih dalam jangkauannya. Proses berbagi data yang tidak lagi membutuhkan kabel ini tentunya lebih praktis dan lebih cepat. Manfaat dari teknologi WLAN ini adalah kenyamanan dalam bertransfer datanya, sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Teknologi jaringan ini dapat digunakan untuk berbagai pekerjaan seperti di kantor, sekolah, rumah sakit, maupun fasilitas umum lainnya. Teknologi WLAN ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan jaringan wireless lainnya. Yang pertama yaitu jangkauannya yang lebih luas. Jaringan nirkabel ini memungkinkan komputasi dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar ruangan. Kita bisa memperluas jaringan tanpa ada kendalanya. Bahkan untuk beberapa area yang mungkin awalnya sulit untuk mengakses jaringan, sekarang kita dapat mengakses jaringan dengan mudahnya tanpa harus memasang kabel terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu mobilitasnya yang tinggi. Kita tidak akan dibatasi pada jarak tertentu untuk mengakses jaringan selama masih berada dalam area yang dijangkau oleh sinyalnya, sehingga kita dapat menggunakannya di mana saja. Dibandingkan dengan jaringan kabel, teknologi ini menawarkan mobilitas yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan memudahkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa harus repot dengan adanya kabel. Yang selanjutnya yaitu fleksibilitas perangkat. Salah satu kelebihan dari WLAN ini adalah jaringannya yang mendukung penggunaan berbagai perangkat, mulai dari komputer, smartphone, tablet, gaming system, hingga perangkat IoT. Jaringan wireless local area network ini dapat dipakai untuk berbagai macam perangkat yang kita miliki, seperti yang disebutkan tadi. Selain itu, penggunaan jaringan ini juga lebih fleksibel karena kita bisa menggunakannya dengan berpindah-pindah tempat. Jika menggunakan jaringan kabel, umumnya perangkat tersebut harus terpaku pada suatu tempat. Namun, jika kita menggunakan jaringan WLAN ini, maka kita bisa menggunakannya di berbagai tempat di dalam cakupan jaringan atau cakupan area tersebut. Yang selanjutnya yaitu instalasi dan pengelolaannya yang lebih mudah. Kelebihan WLAN dibandingkan jaringan yang lainnya adalah membutuhkan lebih sedikit peralatan fisiknya. Hal ini dapat menghemat biaya, waktu maupun tenaga dalam proses pemasangannya. Instalasi jaringan ini lebih mudah dan praktis tanpa perlu memasang kabel yang rumit.
Penggunaan jaringan ini juga lebih mudah karena umumnya di setiap smartphone maupun laptop sekarang sudah terpasang receiver untuk menangkap sinyal, sehingga akan memudahkan bagi penggunanya. Pengelolaan jaringan ini juga relatif lebih murah karena perangkat fisiknya yang digunakan lebih sedikit. Yang selanjutnya itu skalabilitas. Dari segi skalabilitas, jaringan WLAN ini dapat digunakan berbagai topologi jaringan, dan kita bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan. Jaringan ini dapat diukur dan dapat diatur dan bisa menambahkan penggunanya dengan sangat mudah. Di samping kelebihan, WLAN ini juga memiliki beberapa kekurangan. Meskipun WLAN adalah teknologi yang memiliki atau menawarkan banyak keunggulan, bukan berarti WLAN ini tidak memiliki kekurangan. Kelemahan dari jaringan WLAN ini yang pertama yaitu terdapatnya gangguan sinyal. Salah satu kekurangan dari WLAN ini adalah sinyalnya yang kurang stabil dibandingkan kita menggunakan jaringan yang memakai kabel. Bahkan, terkadang sinyal yang mengalami gangguan tersebut membuat pengguna tidak dapat terhubung ke jaringan sama sekali. Jaringan WLAN ini lebih rentan terjadi gangguan sehingga kecepatan bandwidth-nya tidak stabil. Hal ini tentunya menyebabkan risiko penundaan atau delay yang cukup besar dan mengganggu kenyamanan bagi penggunanya. Risiko terjadinya kehilangan sinyal biasanya disebabkan karena pemancaran sinyalnya yang terhalang oleh tembok dan sumber intervensinya lainnya. Selain itu, kapasitas dari jaringan ini juga memiliki keterbatasan spektrum yang mana pita frekuensi ini tidak dapat diperbesar, jadi pengguna harus memanfaatkannya seefisien mungkin. Yang selanjutnya, keamanan datanya yang kurang. Kekurangan WLAN dari segi keamanannya lebih rentan dibobol dibandingkan dengan jaringan kabel. Pada jaringan kabel, pelaku harus mendapatkan akses fisik ke jaringan internal. Sementara itu, pada jaringan WLAN ini, bisa saja orang mengaksesnya jaringan tersebut secara ilegal hanya dengan masuk ke area jangkauan sinyalnya. Dari kekurangan jaringan WLAN ini, yaitu keamanan datanya yang kurang, maka ditawarkan beberapa solusi terkait dengan keamanan jaringan WLAN ini. Yang pertama yaitu Wireless Equivalent Privacy atau WEP, yang mana WEP ini adalah protokol keamanan yang serupa keamanan fisik jaringan kabel dengan menenskripsi data yang dikirim melalui jaringan WLAN atau jaringan nirkabel. Protokol keamanan ini dirancang untuk menyediakan jaringan WLAN dengan tingkat keamanan dan privasinya sebanding dengan jaringan LAN. Dengan adanya enkripsi data yang akan melindungi jaringan nirkabel yang rentan antara klien dengan access point. Mekanisme keamanan ini termasuk end-to-end enkripsi, autentikasi, dan kunci. Untuk kemudahannya, kita bisa memahami kerjanya dari Share Key Authentication. Cara kerjanya yang pertama yaitu klien meminta asosiasi ke access point atau proses yang sama seperti pada Open System Authentication. Kemudian, access point akan mengirimkan text challenge ke klien. Kemudian, klien akan memberikan respon dan mengenkripsi text challenge menggunakan kunci atau key-nya. Access point ini kemudian akan memberikan respon atas tanggapan klien dengan dekripsi kode enkripsinya. Proses ini untuk menentukan apakah klien memasukkan kunci yang benar atau sesuai dengan kuncinya. Jika kunci yang diberikan klien ini sesuai, maka autentikasi akan diberikan. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika klien memberikan kunci yang salah, akan direspon negatif. Klien tidak akan terautentikasi untuk mengakses jaringannya. Kelemahan dari keamanan WEP ini, yang pertama yaitu kunci yang dibagi
dan bersifat statis. Konfigurasi default dari WEP ini adalah salah satu kunci untuk bersama untuk semua pengguna. Ini membuat autentikasi tidak dapat dilakukan pada setiap individual karena semua pengguna berbagi kunci yang sama. Jika kunci disusupi atau dibobol, maka harus diubah satu persatu untuk setiap perangkatnya. Manajemen kunci yang buruk tersebut tentu membosankan, bahkan sulit dilakukan di lingkup yang besar seperti perusahaan. Nah, ini merupakan salah satu kelemahan dari WEP ini. Kelemahan yang kedua yaitu stream cheaper yang rentan. Stream cheaper adalah algoritma enkripsi yang diterapkan pada suatu aliran data. Selain itu, WEP ini juga rentan terhadap serangan karena kuncinya bisa digunakan kembali. Kelemahan yang keempat yaitu RC4 yang rentan. Kelemahan pengamanan ini juga dari algoritma RC4 sendiri yang mendapat sorotan karena kelemahan kriptografi dan dianggap tidak lagi aman untuk digunakan. Yang selanjutnya yaitu bersifat opsional. Protokol keamanan ini bersifat opsional sehingga terkadang pengguna gagal untuk mengaktifkan saat menginstal perangkatnya. Kelemahan yang selanjutnya, tidak ada autentikasi titik akses. Network Interface Card atau NIC hanya dapat mengautentikasi access point, tetapi access point tidak bisa melakukan hal sama terhadap NIC. Hal ini memungkinkan peretas untuk mengalihkan ulang data ke titik akses melalui jaringan yang tidak sah. Jenis keamanannya yang kedua yaitu Wi-Fi Protected Access atau WPA. Wi-Fi Protected Access ini adalah protokol keamanan yang dirancang untuk membuat jaringan atau Wi-Fi yang lebih aman. Standar keamanan ini melindungi jaringan nirkabel melalui autentikasi dan enkripsi yang dikembangkan oleh Wi-Fi Alliance dengan menyediakan enkripsi data dan autentikasi penggunanya yang lebih baik daripada keamanan WEP atau Wireless Equivalent Privacy yang merupakan standar keamanan dari Wi-Fi aslinya. Protokol ini hampir mirip dengan WEP, tetapi WPA ini menawarkan peningkatan dalam menangani kunci keamanan dan cara pengguna diizinkan mengakses jaringannya. Ada elemen penting untuk pendukung hal tersebut. Yang pertama yaitu Temporal Protocol Integrity Key yang menggunakan kunci temporal yang akan mengubah kunci yang digunakan pada sistem. Fitur ini mencegah orang lain untuk menyusup ataupun penyusup membuat kunci enkripsi sendiri. Fitur ini secara dinamis akan mendistribusikan kunci sementara baru setiap 10.000 paket. Hal ini memastikan kunci tidak sama dengan kunci yang sebelumnya, sehingga tidak bisa menggunakan kunci tersebut secara berulang-ulang. Elemen yang selanjutnya yaitu Advanced Encryption Standard. Wi-Fi Protected Access kedua ini juga mengimplementasi fitur yang disebut dengan Advanced Encryption Standard atau standar enkripsi lanjutan. Fitur ini memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi seperti pada Internet Protocol Security atau IP Security, namun hanya bisa digunakan untuk perangkat yang menerapkan Advanced Encryption Standard. Komponen yang selanjutnya itu Message Integrity Check. Salah satu fitur yang ditingkatkan dalam protokol keamanan Wi-Fi adalah Message Integrity Check atau pemeriksaan integritas pesan, di mana protokol WPA ini fitur yang digunakan untuk mencegah serangan yang dikenal dengan bit flip attack, sehingga
akan menambahkan beberapa byte pada setiap paket dan menggunakan algoritma hashing yang dapat mencegah adanya modifikasi pada data transit. Yang selanjutnya itu build authentication. Ini biasanya untuk mode penggunaan pada perusahaan-perusahaan. Built-in authentication ini merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengakses jaringan tanpa memerlukan kata sandi. Biasanya komputer diautentikasi dengan radius atau remote authentication dial in user service. Protokol jaringan untuk mengautentikasi dan pendaftaran akun pengguna jarak jauh secara terpusat ketika ingin mengakses jaringan Wi-Fi-nya. Fitur yang selanjutnya yaitu four-way handshake. Fitur ini menawarkan teknik autentikasi dengan mengirimkan data berbasis jaringan untuk memastikan API dan klien nirkabel sama-sama mengetahui PMK atau Pairwise Master Key untuk menenskripsi datanya. Terdapat beberapa generasi perkembangan dari WPA ini. Yang pertama yaitu generasi pertama. Wi-Fi Alliance membangun Wi-Fi Protected Access generasi pertama ini sebagai protokol sementara sebelum pengembangan protokol Wi-Fi kedua. Protokol keamanan jaringan ini menggunakan kunci 256 bit sehingga lebih aman daripada kunci 64 bit dan 128 bit. Fitur keamanan ini secara dinamis akan mengalokasikan kunci enkripsi sehingga tidak ada kunci yang sama yang digunakan kembali. Fitur tersebut sangat berguna untuk meningkatkan keamanan proses enkripsi data. Beberapa fitur pembaruan yang dikenalkan pada teknologi keamanan WPA generasi pertama ini, yang pertama yaitu untuk mengamankan header dan payload serta menjamin tidak ada data yang diubah selama transitnya. Yang kedua yaitu mekanisme autentikasi terpusat dan manajemen kunci dinamis, sehingga pengguna harus menggunakan kerangka 802.1 untuk masuk ke dalam jaringan tersebut. Yang selanjutnya yaitu frame counter yang mencegah ancaman replay. Selanjutnya WPA generasi kedua. Protokol keamanan generasi kedua ini dirilis pada tahun 2004 dan resmi menggantikan versi sebelumnya pada tahun 2006. WPA generasi kedua ini menggunakan protokol CCMP atau Counter Mode Cipher Blockchaining Method Autentikasi Kode Protokol yang lebih kuat dan dapat diandalkan daripada TKIP. Namun, hanya perangkat lunak yang lebih baru atau lebih update yang kompatibel dengan jenis keamanan ini. Biasanya pengguna ini memerlukan sandi yang lebih panjang untuk mengakses jaringan. Protokol keamanan versi kedua atau generasi kedua ini menjadi security terbaru untuk jaringan wireless dan lebih bagus dibandingkan dengan WEP maupun WPA yang generasi pertama. Meskipun masih bisa dibobol, tetapi akan sangat memakan waktu yang cukup lama. Fitur pembaruan yang dikenalkan pada generasi kedua ini, yang pertama yaitu enkripsinya menggunakan protokol AES-CCMP. Fitur yang kedua yaitu meningkatkan enkripsi autentikasi dengan pengaturan default yang lebih kuat untuk soliditas dan kemampuan beradaptasi. Fitur yang selanjutnya yaitu mengatasi masalah pada generasi sebelumnya dengan mode penghitung CCMP bersama TKIP. Generasi yang ketiga atau WPA 3 adalah protokol keamanan yang dikenalkan oleh Aliansi Wi-Fi pada tahun 2018. Ini merupakan protokol keamanan yang terupdate dan yang paling aman untuk jaringan nirkabel. Pada tahun 2020, protokol ini wajib diimplementasikan pada perangkat Wi-Fi 6
Sehingga jika WPA ini menggunakan generasi kedua menggunakan CCMP, ini akan digantikan dengan protokol GCMP atau Galois Counter Mode Protocol. Selain itu, panjang dari kunci AES ini juga bertambah, yaitu dari 129 bit pada mode Enterprise dan 128 atau 129 bit pada mode personal. Beberapa fitur atau peningkatan keamanan yang dikenakan pada generasi ketiga ini yaitu autentikasi simultan yang setara dengan CAE sehingga lebih aman dari serangan offline. Yang selanjutnya fitur enkripsi Galois Counter Mode Protocol atau GCMP 256. Hash Message Authentication Code dengan bitnya 384. Yang selanjutnya itu fitur Wi-Fi Device Provisioning Protocol atau DPP. Fitur yang selanjutnya yaitu protokol integritas siaran 256 bit atau BIP GMSC 256. Fitur yang terakhir yaitu 129 bit Security Suite yang setara dengan standar keamanan Departemen Pertahanan dan proyek super rahasia. Itulah pemaparan video terkait dengan materi jaringan nirkabel atau wireless. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.